Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurjana dan teman kelompok saya yaitu Dela Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi dari Good Corporate Governance atau GCG, atau bisa kita bilang sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat banyak definisi terkait dengan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance didefinisikan dengan luas sesuai dengan kepentingan institusi, penulis, negara, dan tradisi yang menggunakan istilah tersebut. Definisi yang pertama yaitu menurut EFC. EFC mendefinisikan corporate governance sebagai sebuah struktur dan proses dalam menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu menurut FCGI tahun 2001. Pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Yang ketiga, definisi menurut Cadbury Committee adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal, sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka. Berdasarkan definisi atau pengertian Good Corporate Governance yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Good Corporate Governance adalah mengenai sebuah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholders, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi, demi tercapainya tujuan sebuah perusahaan yang baik. Kemudian yaitu tujuan dari Good Corporate Governance. Tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Secara teoritis, pelaksanaan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan mereka dan mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya Good Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur melalui yang mana tujuan perusahaan diatur dan cara mencapai tujuan tersebut, serta pemantauan kinerja. Tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan insentif yang tepat untuk mengejar tujuan-tujuan yang berada di kepentingan perusahaan dan pemegang saham, dan harus memfasilitasi pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Dela Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anggreni. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dari Good Governance Confirmation atau GCG. Yang pertama yaitu hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam mengambil keputusan atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Yang kedua yaitu perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
Yang ketiga yaitu tentang peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan. Yang keempat yaitu pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta pemegang kepentingan. Yang kelima yaitu adalah tanggung jawab pengurus dalam manajemen, mengawas manajemen serta mempertanggungjawabkan kepada perusahaan dan para pemegang saham dengan mengenal dan sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholders. Indonesia melalui penerapan prinsip GCG sejak mendatangi Letter of Intent LOI dengan IMV yang salah satunya bagian penting adalah mencantumkan jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Organisasi of Economy, Cooperation and Development atau OECD menyatakan bahwa prinsip-prinsip corporate governance meliputi yang pertama yaitu akuntabilitas. Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Yang kedua itu adalah pertanggungjawaban. Prinsip ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu adalah keterbukaan atau transparansi. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah kewajaran. Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.